Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu saudara pernah mendengar kalimat seperti ini. Tekun berdoa, hidup penuh kuasa. Tanpa berdoa, hidup tanpa kuasa. Dan tentunya saudara-saudara yang dimaksudkan oleh kalimat seperti ini adalah dorongan agar kita sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang tetap berdoa. Sebagaimana nasihat firman Tuhan, tetaplah berdoa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana kita menghayati tentang doa itu penuh kuasa? Apakah di dalam pemahaman bahwa kita punya kuasa agar Tuhan mengabulkan doa kita? Sebenarnya kuasa itu siapa yang berkuasa? Tentu seharusnya Tuhanlah yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Dengan kesadaran seperti itu, kita seharusnya juga menyadari bagaimana seharusnya kita menghampiri Tuhan di dalam permohonan kita kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan Allah, Sang Pencipta, dan kita adalah ciptaannya. Dia adalah yang empunya segala-galanya. Dan apa yang kita punya itu juga berasal dari Dia. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita banyak berhutang kepadanya. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikan lagi aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dalam bagian firman Tuhan ini menggambarkan kedekatan Daud dengan Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari biasanya. Sekarang Daud sedang di dalam kondisi sedang didisiplin oleh Tuhan. Daud tetap mendekat kepada Tuhan, merendahkan diri, mohon belas kasihan untuk anak yang dilahirkan dari Batsheba. Namun Daud juga seorang yang bisa menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Pertama, saudara, permohonan doa kepada Tuhan haruslah dengan semangat merendahkan diri dan kesungguhan minta belas kasihan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, menarik apa yang Daud perbuat. Saudara, Daud
ketika merespon akan keputusan Allah untuk menghukum dia, dia tidak komplain kepada Tuhan. Dia tidak marah-marah kepada Tuhan. Dia tidak mengancam Tuhan, tetapi dia justru datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memohon belas kasihan daripadanya. Dia berpuasa, menunjukkan dia bersungguh-sungguh merendahkan diri, bahkan dia tidur di lantai. Saudara bisa bayangkan, saudara, berapa banyak dari orang-orang percaya ketika mendapatkan keputusan Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan dia, dia menjadi marah sama Tuhan. Bahkan dia mengancam meninggalkan Tuhan. Dan dia tidak mau peduli lagi dengan apa yang Tuhan mau kepada dia. Dan dia tidak mau merendahkan diri hadapan Tuhan. Bahkan dia menantang Tuhan. Saudara, bukankah berbeda apa yang Daud perbuat? Saudara, Daud di dalam segala kondisi, dia menjadi orang yang selalu dekat di bawah kaki Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud merendahkan diri di dalam doanya. Dia tahu, saudara, siapakah Tuhan dan siapakah dia. Meskipun dia seorang raja yang besar, tetapi saudara, dia sadar diri akan siapakah dia. Oleh karena itu, saudara, ketika dia datang dalam doa, dia merendahkan diri sedemikian rupa, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Saudara, dengan satu kerinduan, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Saudara, pernahkah engkau berpikir doamu dikabulkan karena belas kasihan Tuhan? Atau seringkali kita berpikir doamu dikabulkan karena engkau berdoa dengan penuh kuasa. Saudara, doa penuh kuasa tidak ada salahnya. Tetapi saudara, jikalau konotasi kita berkuasa, yaitu karena kebisaan kita berdoa, karena hebatnya iman kita, karena hebatnya kesalehan kita, karena luar biasanya kebajikan kita, sampai Tuhan tidak berdaya dengan doa kita, maka engkau dan saya sedang salah kaprah. Saudara, ingatlah satu hal. Ketika Tuhan mendengar doamu, engkau dan saya sedang menerima belas kasihan Tuhan. Bukan karena hebat jasamu, bukan karena saleh hidupmu, bukan karena luar biasa kebaikanmu, bukan karena kesuksesanmu, tetapi dia Tuhan. Dia berbelas kasihan kepada kita. Saudara, jikalau kita mempunyai semangat yang seperti ini, engkau dan saya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, termasuk di atas diri kita, bahkan di atas keinginan kita. Maka engkau dan saya menjadi orang Kristen yang normal. Saudara, permohonan doa adalah memohon belas kasihan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara mengakui kedaulatan Tuhan dalam menjawab permohonan kita. Itu merupakan ekspresi iman kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang, ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, ada pertanyaan timbul. Apakah Daud doanya dikabulkan oleh Tuhan? Tidak, bukan? Artinya, doa Daud tidak berkuasa, bukan? Atau kita bisa katakan orang yang doa tidak dikabulkan, dia kurang iman, bukan? Saudara, seringkali kita punya persepsi yang seperti itu. Tetapi Alkitab tidak mengajar kita seperti itu. Saudara, Daud tidak dikabulkan doanya. Dan Alkitab mencatat, Daud berhenti berpuasa. Dia mandi, berurap.
Dan dia masuk ke rumah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Doa tidak dikabulkan, tapi dia datang kembali kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Dan dia makan. Dan menarik sekali, pegawai-pegawainya heran. Sewaktu anak itu belum mati, engkau doa luar biasa, berpuasa, merendahkan diri. Tetapi ketika anak itu mati, justru engkau berubah. Saudara, apa yang sebenarnya ekspresi dari Raja Daud ini? Yaitu iman, saudara. Iman bahwa Tuhanlah, Dia yang maha hikmat, Dia yang maha kuasa, Dia juga maha berdaulat. Dan saudara, Raja Daud mengakui itu. Oleh karena itu, Daud berhenti untuk berduka cita. Tetapi dia melepaskan semuanya. Dia terima apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau berdoa dan Tuhan mengabulkan doamu, saudara, puji Tuhan, engkau percaya kepada Dia. Tetapi saudara, ketika Tuhan tidak mengabulkan doamu, bagaimanakah ekspresi percayamu kepada Tuhan? Saudara, bukankah engkau pun bersyukur kepada Dia? Engkau menerima dengan rasa syukur. Engkau menerima dengan sukacita. Dan engkau mengakui itulah yang baik yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, bukankah itu iman kepada Tuhan? Saudara, iman yang seperti apa yang lebih sulit? Ketika Tuhan mengabulkan doamu dan engkau bersukacita? Ataukah ketika Tuhan tidak mengabulkan doamu, engkau tetap bersukacita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam segala perkara, saudara, mari kita menyadari Dia Tuhan. Dan iman kita harus sepadan dengan keberadaan Dia. Jikalau imanmu tidak sepadan dengan keberadaan Dia, apa yang kau miliki bukanlah iman, tetapi keinginan dirimu sendiri. Saudara, Daud, dia sadar siapa dia dan siapa Tuhan. Saudara, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, dia menerima keputusan Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami mengerti apa artinya doa. Yang setiap kali Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami tahu posisi kami dan kami tahu kepada siapa kami berbicara. Tuhan, terima kasih Engkau merendahkan diri, datang menjadi manusia, supaya Engkau memberitahukan kepada kami, Engkau berempati, bersimpati dengan kami. Tetapi Tuhan, tolong kami, supaya kami juga menyadari Engkau di atas segala-galanya, supremasimu di atas segala-galanya, supaya kami sebagai orang beriman merendahkan diri, tunduk kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.